Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang difabilitas dalam Al-Quran, yang beranggotakan pertama Zuhruf Iftinan, 2 Wulanisnu Aji, 3 Dias Marista, 4 Rohmat Riana, 5 saya Dora Lorena Sari, 6 Muhammad Habib Ghazali, dan yang terakhir adalah Hanifah Puja Aswati. Langsung aja ke materinya, yaitu difabilitas dalam Al-Quran. Al-Quran menerangkan disabilitas dalam Quran Surah Al-Imran Surah ketiga ayat 49 dan Al-Maidah Surah kelima ayat 110 yang menjelaskan bahwa salah satu mukjizat Isa alaihissalam adalah dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, akmaha, dan orang yang menderita penyakit kusta abras. Artinya, orang difabel alami sudah ada sejak lama, belum lagi orang difabel yang tidak alami, yakni karena kecelakaan atau sebagai korban perang. Dalam agama Kristen terdapat keyakinan bahwa mereka yang lumpuh dan buta disembuhkan oleh Yesus adalah orang yang penuh dosa. Ada dua kemungkinan mengapa persoalan difabel tenggelam dalam sejarah dan menjadi wilayah al-mufakir fihi, hal yang tak terpikirkan. Pertama, Islam memandang netral mengenai persoalan difabel ini. Islam lebih menekankan pengembangan karakter amal soleh daripada melihat persoalan fisik seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-13, An-Nahl ayat 97, Al-Isra ayat 36, dan An-Nisa ayat 124, dan hadis seperti hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, tetapi Dia melihat hati kalian." Kedua, ada yang menyatakan minimnya kajian mengenai difabel dalam khazanah pemikiran Islam klasik adalah karena minimnya pemikiran klasik dari kalangan difabel. Pengertian difabel. Istilah difabel merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris yaitu differently able, yang artinya orang yang berbeda kemampuan. Istilah difabel hanya diciptakan oleh orang Indonesia dan hanya digunakan di Indonesia. Setiap tanggal 3 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Penyandang Cacat Internasional. Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut merupakan bentuk eufemisme atau kata yang diperhalus. Istilah yang pertama kali digunakan adalah lame, kemudian diperhalus berturut-turut menjadi tripled, handicapped, disabled, dan yang terakhir differently able. Penghalusan bahasa ini penting, karena istilah yang sering digunakan selama ini, seperti cacat atau tuna, terkesan berkonotasi negatif dan berpandangan sempit. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda, differently able, dengan rencana yang berbeda juga. Manusia dalam Al-Quran dan persoalan disabilitas. Setidaknya terdapat 3 kosakata yang sering digunakan Al-Quran untuk menunjuk manusia, yaitu Bashar, Insan, dan Anas. Yang pertama, Bashar dan Absyar merupakan bentuk jamak dari kata Basyarah yang berarti permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat bertumbuhnya rambut. Manusia disebut basyah karena kulitnya tampak tidak tertutup oleh rambut atau bulu halus. Hanya sebagian anggota tubuh saja yang tertutup oleh rambut atau bulu. Dari makna tersebut, Al-Quran memaknai kata basyarah untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, yang bisa minum, makan, beraktivitas di pasar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu insan. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan untuk menunjuk manusia dalam 3 konteks, yaitu yang pertama keistimewaannya sebagai khalifah dan pemikul amanah. Yang kedua, predisposisi negatif diri manusia. Yang ketiga, proses penciptaan manusia. Dalam konteks ini, disabilitas fisik tidak serta-merta membatasi gerak, perkembangan, kemajuan, dan prestasi manusia. Sepanjang ia mampu melakukan perenungan, memikirkan, menganalisis, dan mengamati.
Oleh karena itu, kemampuan orang yang memiliki disabilitas fisik tidak boleh diabaikan. Yang ironi adalah jika seseorang memiliki kelengkapan perangkat biologisnya, namun ia tidak melakukan nazar, maka ia tak ubahnya kalbaha inbahum adal. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dalam situasi itu, manusia berada di titik takdir. Al-Safa ayat. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Yang ketiga adalah Al-Nas. Kata ini menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial dan karenanya bersifat horizontal. Namun, bukan berarti tidak memiliki relasi yang bersifat vertikal. Sebab, kata ini digunakan Al-Quran untuk mendeskripsikan kelompok-kelompok sosial dan kelompok religius dengan segala atributnya, seperti manusia yang menyatakan beriman sebatas lahirnya saja, pemburu dunia, kurangnya bersyukur, dan lain-lain. Orang seperti ini tidak ada bedanya antara yang normal dengan tidak normal. Difabel dengan bukan difabel sama memiliki kecenderungan seperti itu. Manusia memiliki kesamaan dan perbedaan kemampuan dan kapasitas. Disabilitas dalam pandangan Al-Quran lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang bersifat fisik. Karena itu, kesempurnaan manusia tidak bisa dilihat dari dan diukur dari fisiknya. Fisik bukanlah hal yang menentukan kesempurnaan seseorang. Disabilitas fisik dan cacat moral. A'ma tunanetra berasal dari kata al-ama atau al-a'ma yang berarti tidak dapat melihat atau tidak menggunakan penglihatannya. Tunanetra adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang harus mendapatkan perhatian. Pembedaan Al-Quran antara orang buta dengan tidak buta sebagaimana digunakan dalam Quran Ar-Rod 16 dan Fatir 19, bukan dalam pengertian buta fisik tetapi justru non-fisik. B. Abkam tunawicara merupakan bentuk tunggal dari bukam yang berarti seseorang yang sejak lahir bisu dan atau tidak bisa bicara. Makna kata ini juga berarti orang yang melakukan tutup mulut untuk tidak mau bicara. Meskipun ia bisa bicara, dalam bahasa sehari-hari disebut membisu atau no comment. Bukam juga berarti berbicara mengenai sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut. C. Samam atau asam tunarungu. Samam berarti hilangnya rasa pendengaran dari amkana. Ini kemudian digunakan untuk menyifati orang yang tidak memperhatikan menerima kebenaran. Kata samam berarti juga kelainan pada pendengaran, sehingga tuli tidak bisa mendengarkan apapun. Samam berarti ini pernah dialami oleh Bani Israel dan merupakan sebuah ujian atau balasan atas perilaku jahat. D. A'raj tunadaksa. A'raj berarti pincang. Pincang adalah cacat tubuh akibat tangga yang menyangga, yaitu kaki tidak kuat menopang tubuh di atasnya karena terlalu lemah atau kaku. Karena itu makna ini tampak lebih dekat dengan difabel daksa. Yang kelima ada sufaha, yaitu berarti tunalaras dan tunagrahita. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata safah yang berarti ringan dan kurang akal. Makna ini kemudian berkembang menjadi bodoh atau tidak tahu, boros dengan harta, haus, bergerak tidak tentu dan tidak jelas arahnya. Nah, safah ini berarti juga orang yang tidak mengetahui etika dan sopan santun, atau mereka itu melakukan sesuatu yang bisa menurunkan harkat dan martabat dirinya sendiri. Nah, dalam berbagai bentuknya, kata ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Dalam Al-Quran, kata safa ini digunakan dalam berbagai konteks. Yang pertama, yaitu orang yang membodohi dirinya sendiri. 2. Memandang baik terhadap pelanggaran agama seperti membunuh anaknya sendiri. 3. Suka mengolok-olok orang lain sebagai bodoh. 4. Melampaui batas dan mengeluarkan statement yang menyesatkan. 5. Lemah akalnya karena masih usia dini. 6. Menghasut dan merusak alam. 7. Tidak mampu memahami hikmah di balik peristiwa. 8. Anak yatim yang
yang belum balik, dan yang ke-9 yaitu membuat sesuatu yang melanggar hukum. Nah, berbeda dengan difabel sebelumnya, safah ini lebih bernuansa sosial. Karena itu relevan lebih dekat dengan tunalaras dan mirip dengan karakteristik tunagrahita. Al-Quran sangat menghargai dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas. Mereka tidak boleh dipandang secara sebelah mata, diacuhkan, apalagi dihinakan. Hal ini bukan semata-mata karena mereka penyandang fisik, tetapi karena semua manusia ini memiliki hak yang sama, yaitu hak berserikat, hak berkumpul, hak menjalankan roda ekonomi dan bisnis. Al-Quran memang menggunakan istilah yang secara konvensional diasosiasikan dengan difabel atau difabel, namun maknanya tidak terlalu berarti bersifat fisik. Al-Quran mengakui eksistensi orang buta dan difabel daksa, namun Al-Quran sangat mencela orang-orang yang tidak memfungsikan alat tubuhnya untuk kebaikan dan kebenaran. Istilah-istilah seperti buta, tuli, dan bisu yang digunakan dalam Al-Quran itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan para penyandangnya. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.